Halo penikmat film, balik lagi bersama gue, Hadid Movie Time. Dan kali ini gue akan review singkat film Joko Anwar berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Gue nontonnya di Prime Video, walaupun rada-rada telat, ya oke lah. Karena gue baru sempet nonton. Sebenarnya ini tayang sekitar sehabis Lebaran ya kalau nggak salah, di bioskop. Dan mungkin dari berbagai macam kesibukan yang gue lakukan, gak sempat nonton film ini. Dan akhirnya gue nonton juga di Prime Video. Kalau kalian belum sempat nonton, tonton dah di Prime Video. Wih, filmnya keren banget. Pokoknya menceritakan tentang realita sosial yang sering terjadi belakangan ini. Bahkan sudah pernah terjadi di Indonesia ini ya. Salah satunya kerusuhan 98 di masa lampau. Kalau yang di Indonesia yang realnya. Tapi ini nggak mengangkat kisah nyata tentang kejadian 98 itu, bukan. Tapi ini lebih ke cerita fiktif yang dibalut dengan nuansa kerusuhan yang pernah terjadi pada zamannya. Yaitu adalah kisah di mana satu negara, ya mungkin seperti Indonesia gitu ya, yang dimana pemerintahannya tidak memperdulikan rakyatnya ya, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana dan peperangan antar etnis. Salah satunya yang dimusuhin adalah di sini etnis Tionghoa. Mirip kan? Mirip kayak pernah terjadi waktu 98 itu. Background story-nya nggak ada hubungannya sama cerita nyata di 98, tapi ini cerita fiktif yang dibuat oleh Joko Anwar, tapi menyerupai seperti zaman kelam waktu itu ya, yang dimana semua harta benda orang-orang Chinese yang biasanya jualan ya, mereka tuh di berbagai toko dijarah-jarahin, semuanya dihabisin, dan terjadi kerusuhan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, baik itu kejahatan pemerkosaan, tindakan-tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan, dan semuanya seperti kayak film Purge gitu ya. Semua kejahatan terjadi di mana-mana, dan itu berlangsung bertahun-tahun loh, tanpa ada batas waktu. Kalau Purge kan yang di film Amerika tuh ada batas waktunya ya, kayak pemerintah tuh sengaja buat itu, buat mengurangi angka kekerasan dan kekejaman di dunianya. Tapi ternyata malah hancur semua ya, satu kota. Nah kalau yang ini terjadi di berbagai macam tahun dan timeline yang terjadi di tempat tersebut. Jadi kayak berlangsung cukup lama. Tragedi yang sudah cukup lama ini langsung disingkatin ceritanya di beberapa babak awal untuk menuju fase berikutnya, yaitu fase setelahnya, setelah terjadinya kerusuhannya beberapa tahun silam lah. Dan itu masih terjadi dan masih gawat lah, masih kacau gitu. Kechaosan di mana-mana, trauma-trauma yang terjadi juga masih melekat lah, terutama di etnis Tionghoa ya, etnis Cina yang terlalu diskriminatif lah untuk terhadap etnis ini. Dan di sini akan berlatar tempat di sebuah SMA Duri ya. Ini adalah SMA yang bisa dibilang SMA paling brutal ya, karena semua siswa-siswinya ini gak punya attitude gitu, hancur semua. Pokoknya intinya berandalan semua, seisi SMA ini. Dan terjadi tawuran di mana-mana tentu saja, pembulian dan hal-hal menyeramkan lainnya yang gila lah pokoknya di sekolahan. Kalian pasti pernah mengalami hal-hal semacam pembulian, kekerasan terhadap teman-teman kalian sendiri, berantem, berandalannya benar-benar dilihatin nyata di sini. Sepertinya dia ingin menceritakan masa kelam dia waktu SMA juga sih ya, yang gimana hal-hal itu sering terjadi lah. Dan saking parahnya nih SMA, semua guru yang ngajar di situ pasti keluar, gak betah intinya. Dan di sinilah ada satu karakter yang akan menjadi guru yang akan mengajari anak-anak ini sebuah attitude moralitas yang sudah luntur di sekolah-sekolah tersebut. Dan parahnya di sini tidak dihormati sekali gurunya. Sebenarnya tujuan si guru ini bukan untuk ngajar, mencari sepupunya yang hilang. Bukan sepupu sih ya, ponakan lah, bisa dibilang ponakannya yang hilang, yang dimana
tetehnya atau tetehnya lagi, kakaknya, cicinya ini sempet dulu ya zaman sekolah itu diperkosa, dan anaknya ini hilang entah kemana, yang sebenarnya anak dari hasil pemerkosaan banyak orang itu ya. Dan ternyata tanpa diduga-duga ternyata ada di sekolah tersebut. Pokoknya akan ada plot twist di mana siapa sih seponakan si seorang guru ini, kalian akan tahu di endingnya nanti. Tapi selebihnya dari keseluruhan filmnya hanya menceritakan dan beradegan kekerasan semua. Wah gila, tapi keren. Kekerasannya ini tidak hanya kekerasan, tapi unsur emosionalitas dari setiap karakternya ini juga dapat ya. Cuman nggak semua karakter diperlihatkan latar belakangnya sih, kekurangannya itu doang. Tapi selebihnya mantep sih, karena kita di sini akan disuguhkan banyak banget kekerasan, tindakan-tindakan kriminal, bahkan pembunuhan antar siswa, bahkan dia bisa ngebunuh orang tua murid dan lain-lain loh. Gila, pokoknya sadis lah pokoknya di sekolah. Tapi keren sih, berandalannya itu, wah, aktingnya ya, terutama aktingnya itu mantep banget. Dan gue sih acungin jempol kepada jajaran cast yang dipilih oleh Joko Anwar nih, benar-benar tepat guna banget. Karena yang diambil ini adalah karakter-karakter yang berani berekspresi lebih terhadap acting yang dia berikan. Jadi totalitas banget nih si pemerannya ini, dan memang karakternya itu benar-benar pas banget, melekat di diri mereka masing-masing. Oke, kalian gak bakal banyak disuguhi berbagai macam latar tempat ya, hanya seputar sekolahan itu aja, karena sang guru ini dikepung di sebuah ruangan yang dimana akan mengancam nyawanya. Pokoknya kalian tonton aja dari awal sampai habis, pokoknya seru banget. Kalau kalian suka adegan-adegan kekerasan sadis yang brutal habis, yang kayaknya bak-bik-buknya dapet lah di sini, dan emosionalnya bener-bener gila lah, dan plot twistnya juga kena gitu menurut gue. Oke, kalian langsung tonton aja filmnya. Gue sih suka sama filmnya, walaupun nggak seperti film-film Joko Anwar lain. Ini seperti rasa emosionalnya si Joko Anwar yang selama ini dipendam-pendam, bahkan suara-suaranya si Joko Anwar yang ingin menyuarakan kritik sosial terhadap pemerintah ini terasa banget di sini. Kayak dia tuh mengungkapkan, mau menyuarakan sesuatu yang memang sering terjadi di Indonesia. Jadi keresahan dia benar-benar diluapin di sini. Jadi kayak ini film emosi banget gitu kalau bahasanya mah. Film Joko Anwar yang paling emosional. Dan gue suka sama cara dia menyuarakan hal tersebut. Oke, gue kasih penilaian 8,2 lah ya untuk film ini. Pokoknya amazing, karya yang begitu emosional lah pokoknya. Gue menggarisbawahi emosionalnya karena di sini sisi kekerasannya dapet, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur latar belakang yang pernah terjadi seperti di Indonesia. Jadi kayak cerminan gitu loh, cerminan realita kehidupan yang sesungguhnya di sini, dengan hal yang diimajinasikan oleh si Joko Anwar. Mungkin pernah dialaminya juga, cuman ini dilebih-lebihkan lah ya, dengan unsur-unsur yang lebih brutal lagi. Pokoknya kebrutalan ini yang paling gue suka. Kayaknya nggak perlu ada sequel atau kelanjutan filmnya sih. Kalau gue, menurut gue sih ini udah perfect banget, udah bagus banget. Tapi kalaupun bisa dilanjutin juga, masih ada lah benang merah yang bisa disambungin lagi di ending cerita. Karena dia perginya kemana, nggak tahu juga kan si gurunya itu. Atau apakah semua hal yang terjadi kerusuhan ini bakal berhenti apa gimana, juga bisa juga. Atau siapa sih pemerintahan yang dibalik kerusuhan ini, atau mungkin dalang penyebab kejadian ini selain krisis moneter yang terjadi ya. Oke, kalian bisa langsung meluncur saja ke Prime Video karena sudah tidak tayang di bioskop, jadi nontonnya di Prime Video. Untuk Pengapungan di Bukit Duri. Terima kasih sudah nonton, enjoy movie ever.